bermulia. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Shalom. Hardang ya, panas. Tapi sekali lagi saya bilang, semua karena Tuhan Anda boleh datang ke tempat ini. Amin. Ya, jadi yang di rumah juga, ini mau masuk masa tahun baru, ya. Dan kita Natalan duluan, kalau di luar negeri itu Natalan lebih awal. Bahkan sebelum bulan ini, tapi sampainya selesai, bila perlu sampai tahun depan sekali dipasang terus. Yang penting, sekali lagi dengar baik-baik. Anda harus ngerti, setiap masuk tahun baru itu ada peperangan. Ada peperangan tersendiri, beda dengan tahun lalu, beda. Ada peperangan. Jadi saya minta Anda harus paham ya. Jadi jangan Anda berpikir sama, karena tahun depan goncangan lebih besar. Lebih besar. Maka saya ngomong tadi di hotel, di kamar itu, saya hanya sehari ya, besok tidak ada. Jadi tidak hari ya. Jadi dadakan, saya harus terbang. Oh, vaksin Pak, saya enggak vaksin. Enggak. No. Surat palsu? No, enggak usah. Saya percaya kuasa Yesus. Kenapa? Lebih besar dari apapun. Utakmu enggak bisa, imanmu bisa. Maka saya bilang dalam nama Yesus yang nonton, yang di sini juga, kalau saya khotbah dengarkan dengan roh, jangan dengan otak. Ada amin? Jadi ngerti kalau kuasa Tuhan lebih hebat daripada apapun. Setuju angkat tangan. Karena Yesus itu Allah yang hidup. Firman jadi daging. Dan di rumah angkat tangan, amin. Dengar ya. Jadi saya minta sehari aja hari ini. Dan besok saya akan terbang. Kemana Pak Yer? Nanti aja dulu. Nanti ada pengumumannya. Artinya kalau tembus saya kasihkan pengumuman. Enggak tembus ya enggak usah. Jadi harus coba dulu. Ya, kemarin saya terbang ke Bali. Anda bilang, bagaimana kok bisa Pak Yer? Bisa jalan di atas air bisa. Terbang alam roh bisa. Saya percaya kuasa Yesus di atas segalanya. Saya percaya itu. Yang mati aja bisa bangkit. Makanya pelayanan jangan pakai otak kelebihan. Harus iman. Ada amin? Dan nonton juga, alami kuasa Yesus menjelang Tuhan datang kedua kali. Semakin yang roh harus dihidupkan. Ya, makanya saya bilang, di dalam Yesus orang bisa lepas itu karena kuasa Tuhan. Bukan karena Anda hafal Alkitab. Tapi Anda hafal, ngerti, dan kuasa Tuhan dilakukan. Itu kuasa Tuhan bekerja. Setuju, angkat tangan dulu. Jadi saya bilang, kutuk keturunan, apapun, sakit penyakit sembuh karena firman Tuhan. Nah ini yang hidup. Yang menghidupkan apa? Roh Kudus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Mari semua angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri dada saudara masing-masing. Tutup mata semua. Malam ini bicara atas kami semua. Bicara Tuhan. Dan tidak ada firman-Mu yang gagal. Engkau yang melepaskan umat-Mu dimanapun yang berada, baik di luar negeri sekalipun, dari penjara-penjara apapun, dari penjara rohani, dari penjara pikiran, dari penjara kutuk. Hari ini juga Engkau katakan lepas. Terbuka, terbuka. Dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu, umat-Mu berjalan dalam destiny yang Kau mau. Amin. Penjara apapun hancur oleh kuasa darah Yesus. Yang di rumah juga terima. Malam ini bicara atas kami semua. Dan aku berdoa yang sakit apapun sembuh. Oleh kuasa darah Yesus sembuh. Mengalahkan obat-obatan sembuh. Firman-Mu terbukti sampai selama-lamanya. Perkasa. Urapi. Di dalam nama Yesus. Sekali lagi Engkau bicara atas kami semua. Sehingga rema itu muncul. Dalam nama Yesus. Semua yang siap dan percaya sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus, silakan duduk. Saya minta maaf ya. Lainnya pakai sepatu, saya sendal jepit, nggak apa-apa ya. Yang penting urapan. Ada amin? Saya berpikir seperti dulu hanya biasa, tapi nggak apa-apa lah. Kaki saya juga indah sekali. Nggak apa. Ya, api, sikil gua api. 1 Samuel pasal 23. Semua yang tempat ini juga buka Alkitab atau lihat handphone kudus biasanya. Kenapa di gereja nggak bawa Alkitab lagi, handphone. Jadi kalau orang chatting juga langsung bisa menyaru, hebat. Ya. 1 Samuel pasal 23. Nah, ini ada TV madep sana, bagus. Ayat yang pertama. Saya minum dulu. Oke. 1 Samuel pasal 23 ayat yang pertama.
Saya baca semua, perhatikan semua firman Tuhan ya. Dan Tuhan saya sampaikan, diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara, katakan menjara, yang di rumah juga. Menjara itu artinya mengambil hakmu. Gitu ya, bukan kamu yang menjarah tapi dijarah. Ngerti, angkat tangan. Kenapa? Karena serbuan musuh. Mungkin ada yang ngomong, Pak, apa yang dijarah dari saya? Mungkin imanmu dijarah, mungkin apapun, berkatmu mungkin. Ya mungkin keberanianmu iblis sedang serang. Karena akhir zaman, Tuhan mau datang kedua kali. Oh, ngomong-ngomong benar. Saya lanjut, yang di rumah dengar baik-baik. Tadi saya juga bicara sama Tuhan begini, kapan Tuhan kedatanganmu lebih dekat? Karena saya dapat dari Tuhan itu semakin dekat. Lalu saya lihat saya ke depan dulu. Saya lihat itu ya ada awan yang mengerikan tuh di atas. Semua dengar ya, awan dan api. Bukan tiang awan, tiang api, bukan. Semua dengar. Awan dan api itu besar dan menakutkan. Dan orang-orang lari. Bukan berlindung ya, lari. Seperti itu jadi pemusnahan. Saya waktu lihat itu, saya lagi duduk. Makanya saya bilang tadi, secara tubuh ini bergetar. Lalu ada kereta lewat, ada di tengah itu ada jalur kereta, saudara. Dan kereta itu jalan. Orang-orang itu yang Tuhan tunjukkan, orang-orang tidak naik kereta itu supaya cepat, lari masing-masing. Kereta itu jalan. Mungkin ada yang ngomong, maksudnya apa tuh Pak? Aku utang gak lunas mumet, man. Dengar baik-baik. Karena gini, perhatikan, itu Tuhan memberikan keselamatan, memberikan keamanan bagi anak-anak Tuhan. Karena akan terjadi pemusnahan besar. Tapi orang-orang karena panik, lari masing-masing, tidak bergantung dengan apa yang Tuhan mau. Tapi ingat, tabur tuai, masing-masing tanggung keselamatan masing-masing. Tidak ada surga nunut, tidak ada. Ngerti, katakan amin. Jadi masing-masing jalan. Saya lihat orang teriak-teriak. Lalu Tuhan ngomong itu jelas tadi di kamar, ngomong begini. Akhir zaman banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, aku mengusir setan demi namamu. Bernubuat demi namamu. Tahu ya firmannya? Melakukan banyak hal bagi Tuhan, bagi kerajaan Tuhan. Lalu Tuhan membicara apa? Enyahlah, aku tidak kenal engkau. Hai engkau pembuat kejahatan. Ternyata orang itu pelayanan belum tentu lurus di hadapan Tuhan. Anda ngomong Pak firmannya kok serem, lebih baik serem supaya bertobat. Kalau Nina bobok gak bertobat, repot. Dongeng. Jadi Tuhan ngomong begini, lalu saya mau ingat ini ya, saya sampaikan. Itu orang-orang lari, sudah. Itu kereta lewat. Tidak ada orang lari naik kereta itu, tidak ada. Tuhan memberikan sebenarnya Tuhan memberikan Anda ini keamanan. Sebenarnya Tuhan memberikan Anda pertolongan. Tapi kita ini maaf, saudara, karena nggak peka, tidak ngerti Tuhan maunya sendiri. Yang Anda perlu paham. Ya, oke, kita lanjut ya. 1 Samuel pasal 23. Ayat yang kedua. Baca sama-sama semua yang hadir, juga yang di rumah, supaya remaan muncul. 1, 2, 3. Bertanyalah. Apakah aku akan, terus yang keras, pergilah. Oke, saya minta Anda perhatikan Alkitab. Berikutnya ayat yang ketiga. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, apa? Sedangkan di sini di Yehuda kita apa? Sudah dalam terus apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan 4, Anda baca lagi sama-sama 1, 2, 3. Terus bersiap. Terus cukup, saya minta Anda saya semua datang ke tempat ini. Perhatikan baik-baik. Alkitab mencatat bertanyalah Daud pada Tuhan. Bertanya. Tuhan saya ngomong malam ini soal begini. Dulu kan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kamu mau. Susah apa gampang? Susah. Karena manusia didesain dengan apa? Pola pikir. Pola pikir juga terjadi percampuran. Nonton sinetron, nonton macam-macam, nonton macam-macam.
Dengan bertindak, saya kasih tahu saudara, dengan ini kadang-kadang kita bertindak mau sendiri meskipun Tuhan ngomong. Karena akal ini ikut. Karena Pak, kita dikasih otak kan buat mikir. Betul, tapi di atas itu ada iman. Makanya otakmu gak sanggup, setuju angkat tangan. Itu yang saya ngomong. Banyak orang kayak kemarin kita layani, ya konseling dan tanya, itu meskipun punya uang, tapi ada penyakit yang gak bisa disembuhkan sama uang. Tapi dengan apa? Firman. Jadi uang triliunan pun nih saya ngomong buat orang itu tidak bisa menyelamatkan kamu. Yaitu apa? Ini loh firman, maka kesombongan terjadi. Ini mau main otakmu. Kamu ngundangi hamba Tuhan, Anda lupa ngundang Yesusnya. Ya para, ini. Apalagi kitab sok pinter mana, roh agamawi muncul. Ini saya ngomong saudara, perhatikan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Tanya Dulu kan yang Tuhan mau di tengah Anda stres, di tengah Anda depresi, bahkan di tengah Anda di blessing sama Tuhan. Tanya Tuhan. Halo. Kok diam tuh? Ada permen. Tapi dengan tanya Tuhan. Anda ngomong, lupa Bapak Yeremia kan audible. Saya kan enggak, percaya saya dulu bertanya Tuhan. Dengar apa tidak, saya tanya Tuhan. Takut Tuhan, jangan dianggurin Tuhan. Tanya Tuhan, aku ini lakukan ini benar apa enggak? Jika memang ada indikasi dosa, jangan dilakukan. Jangan Anda tanya, udah tahu dosa, Anda tanya, Tuhan, dosa enggak? Oh, goblok saudara. Itu mendatangkan kutuk bagi dirimu. Sudah tahu itu enggak benar. Sudah angkat tangannya di rumah, halo? Sudah tahu Anda mau nyuri, Tuhan, benar apa enggak Tuhan? Loh, jelas salah. Anda mau bohong nih, boleh enggak Tuhan? Enggak boleh. Mau selingkuh, boleh enggak Tuhan? Ini selingkuhannya anak Tuhan namanya. Mungkin. Enggak bisa. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Utamalah saya ke depan. Utamakan mana yang Tuhan mau. Kamu yang memimpin Tuhan atau kamu yang dipimpin Tuhan? Mungkin pertama engkau ngalami apa yang Tuhan mau. Lama-kelamaan engkau ngomong, Tuhan engkau paling utama. Ternyata makin lama-kelamaan diubah. Ada amin. Tahu ya? Perahu, belajar ke depan semua. Perahu di mana Yesus ada di dalam, pertama itu belum terjadi badai. Dengar ya? Begitu Yesus tidur, ditilam. Begitu terjadi badai, saya tahu mereka bangunkan Yesus. Guru, tolong kami mau binasa. Tidak terjadi badai, didiemin Tuhan. Anak Tuhan dengar, semua lihat, perhatikan semua. Anak Tuhan itu begitu. Kalau semua masih lancar, dengar, doanya enggak powerful, yang penting doa. Tapi begitu Anda lakukan banyak hal, mentok baru tanya Tuhan tuh. Makanya dulu kan Tuhan, supaya Anda ngalami apapun yang Tuhan mau. Saya pernah doakan orang, pabrik besar. Dia cuma ada kongsi, lalu saya bilang, dulu 2 tahun atau 3 tahun lalu. Saya bilang gini, maaf ya saya ngomong gini, saudaramu itu pembohong. Dia dengar tapi nolak dalam hati. Kenapa? Saudara gua ini bagus. Orangnya suka membantu dan dalam bisnis jalan terus makin lama makin besar. Tapi saya bilang, Tuhan ngomong saudaramu pembohong. Terbukti kemarin. Dia nyiak duit dan sebagainya. Andaikan lalu dia bilang, iya ternyata terbukti. Andaikan engkau dulu dengar apa yang Tuhan mau dan engkau lakukan, kerusakannya tidak besar. Anda dikasih tahu Tuhan, langsung cut. Dan anak Tuhan maaf saudara, kurang mempercayai apa yang Tuhan mau. Maka saya kasih tahu, kadang-kadang dalam Yesus kita ini nggak tanya Tuhan. Berarti katakan amin. Ngerti cuan si kata Tuhan ngomong jangan dimakan nanti jadi rusak kamu. Bisa. Ya, saya nggak marah saudara. Ini firman akhir zaman. Ada amin? Ya hitungannya firman Natal lah. Lihat semua. Bertanyalah Daud. Ayat yang kedua ya, saya baca ulang. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan, orang mau pergi aja tanya Tuhan, ini hebatnya raja ini, maka saya tiru semua. Apa yang Tuhan ngomong, Tuhan aku boleh pergi apa enggak? Kok Tuhan ngomong jangan. Kayak kemarin, engkau akan masuk Bali. Dijamin Tuhan, nekat harus. Ini jantung buatan Tuhan, kok jantung buatan made in China, made in Korea jebol saudara. Ini Tuhan, harus percaya dulu nih. Ada amin? Dan keluar masuk. Naik apa Pak Yer? Naik darat pun haleluya saudara. Itu perjagaan ketat, naik darat.
Saya naik pesawat lebih keren lagi. Orang lain hamba Tuhan ngomong, wah begitu ini. Saya bilang, saya permalukan engkau, kakek ngomong, praktek kok. Kuasa Yesus yang kita sembah itu besar, setuju angkat tangan. Mengalahkan dunia ini loh. Makanya jangan ke psikiater, ke Yesus saja. Firman Tuhan ini menyembuhkan. Tepuk tangan bagi Yesus. Ngerti katakan amin. Ini firman, dengar saya ke depan. Dikatakan, bertanyalah Daud, apakah aku akan pergi? Saya pernah ngomong gini, Pak itu dia ngomong, suami gua selingkuh. Tanya oh Tuhan, Tuhan aku susul enggak? Susul. Di warung mana? Tanya Tuhan. Dan di rumah-rumah dengar. Kalau kamu mau lakukan suatu bisnis itu, jangan lihat untung yang gede dulu. Tanya Tuhan, mungkin Tuhan latih imanmu. Dulu Tuhan ngomong oke, mendadak sama Tuhan di cancel. Kenapa? Hatimu berubah. Anda tanya, Tuhan ini something wrong in my heart. Ini Inggris titik oleh ya, amin. In my heart is different. Gak apa-apa, masih ngerti lah kok begini, masih level begini gitu. Itu yang buat Tuhan ngomong, kalau aku berkati kamu, jatuh kamu, tutup dulu, jangan komplit. Tuhan gimana sih? No. Asking God. Tanya Tuhan. Kadang-kadang kita ini maaf ya, akhir zaman malah otak ini diisi sama mamon. Yang tinggi besar ini, belum tentu Tuhan latih. Karena kerajaan surga paling utama. Nanti katakan amin. Paling utama, lebih baik Anda masuk surga dengan tangan buntung, mata buntung, hilang semua. Surga. Ada amin. Tapi saya percaya Anda diberkati kok. Tak hibur sedikit lah, tak hibur. Amin. Kemarin ada orang altar kon panjang. Ustaz. Suaminya itu mau daftar satu perusahaan asing. Tuhan ngomong sama ibu ini, ya, Tuhan gini. Ibu saya ini disuruh Tuhan ngomong, jangan mengandalkan lamaran kerjaanmu. Tapi andalkan Tuhan, sebab bagi Tuhan, kerja nggak kerja sanggup diberkati. Setuju angkat tangan. Bukan berarti Anda pulang nganggur. Oh amin, nganggur aja, tendang sana. Maksudnya lakukan bagianmu. Keterima nggak keterima, jangan stres. Ibu itu nangis. Tuh, kok gitu Pak? Saya bilang, cari hamba Tuhan lain aja. Ya, saya suruh minggir dari barisan. Cari hamba Tuhan lain. Lalu dia paling ngerti, kenapa? Hatinya bergantung sama pekerjaan. Padahal Tuhan itu sanggup memberkati engkau dengan apapun. Setuju angkat tangan. Itu yang saya ngomong. Tanya Tuhan, asking God. Saya pernah ngomong ada ikan ya. Anak orang di situ ada ternak ikan. Katanya jualannya mahal. Katanya, nggak tahu juga. Ya. Jadi dia datangkan pejantan. Dia pinjam pejantan yang bagus. Kelas mahal. Supaya telurnya juga bagus ya. Cocok ya. Jadi yang mahal jadi bagus. Dan saya dengar baik-baik semua. Saya dengar waktu dikumpulkan atau dikawinkan, nggak ngerti lah istilahnya. Ikan kawin juga nggak paham. Sampai kawinkan, itu semua gagal. Nggak ada terjadi apa-apa. Pejantannya dipulangin. Saudara. Tapi saya kasih tahu, setelah berapa hari pejantan dipulangin, itu ikan bertelur. Coba. Kalau dia kata, kok bisa? Iya, karena kamu salah. Imanmu bergantung sama ikan pejantan ini, goblokmu itu. Ngerti firman ya, yo, tapi nggak melakukan. Dan Tuhan sanggup memberikan blessing, kenapa? Tanpa pejantan pun bisa nelor. Setuju angkat tangan? Jangan ada, oh berarti sampai pacar saya bisa hamil Pak. Oh enggak, bukan itu. There is a sin, dosa. Ya ada Maria cukup sekali toh, Yesus cuma sekali. Ya, ini saya mengandung dari bohong. Karena pernah ada pendoa di kota saya, nggak usah ngomong saya. Jadi datang ibadah begini, saya khotbah dilapori, Pak pimpinan saya ini lagi hamil. Saya bilang bagus loh. Masalahnya nggak ada suami Pak. Dan dia ngomong mengandung dari Roh Kudus. Pimpinan saya, dia holy Pak. Saya bilang, dari Roh Kudus itu kandungan apa? Cuma 2. Yesus cuma sekali. Yang kedua kena kanker, periksaan. Dan ada penyakit dia. Jadi kok dari Tuhan ngomong suara Nabi, tak sikat sekalian. Ngerti ya? Ngerti katakan amin. Jadi dengan utak ini jadi pakai tinggi-tinggi. Makanya bilang, Pak saya diberikan kepintaran. Makanya dia bilang, dalam nama Yesus, oleh karena Roh Kudus, bahkan orang yang pintar itu nilainya tinggi. Dengar baik-baik. Anak rohani saya maaf ya, pas-pasan, bahkan cenderung gini. Dia bisa kerja di perusahaan yang bagus. Kenapa? Karena Tuhan. Yang nilainya tinggi ngelamar tolak terus. Kenapa? Kadang-kadang sombong, pasti keterima, malah ditolak. Yang malah ngomongin, aku ini apa? Diterima syukur, gak diterima syukur. Keterima itu. Kadang-kadang kita ini maaf, tanya Tuhan. Setuju tepuk tangan bagi Yesus. Ngerti katakan amin. Tanya Tuhan seperti Daud. Tuhan,
Dia tanya begini, saya ulang ya. Bertanya Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi? Terus dikatakan, mengalahkan orang Filistin itu. Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah. Katakanlah dikatakan apa? Kalahkanlah orang Filistin itu. Dan ada teksnya bisa? Ada? Haleluya, kecelamat. Maaf saudara, mata saya sudah mulai berkurang. Apakah kau akan pergi mengalahkan orang Filistin? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah kalahkan orang Filistin, selamatkan Kehila. Ayat 3 saudara baca sama-sama, yang di rumah juga. 1, 2, 3. Yang keras. Ingatlah. Terus. Apalagi. Melihat saya ke depan. Yang menjadi penghalang itu apa? Ayo tak tanyain, yang di rumah aman lah, gak jauh. Yang di sini, yang menjadi penghalang itu apa? Gak ada suara, halo? Pendapatmu. Pendapat muncul dari mana? Hati. Kalau hatimu intim sama Tuhan, pendapatmu pasti bagus. Tapi kalau hatimu maaf ya, setengah naik, setengah turun, haleluya itu pendapatnya. Kadang mut-mutan, kadang naik, kadang turun. Pendapat. Kan dikatakan nih, ingatlah, kita aja kekurangan, kamu mau ke sana, gimana? Maka tanya sama Tuhan itu kadang-kadang bukan respon hatimu, tapi respon hati Tuhan. Siapa yang mau angkat tangan? Pendapat Tuhan lebih penting. Temenmu ngomong, jangan nanti sana. Tuhan ngomong, berangkat toh, temenmu tinggal, berangkat loh. Destiny itu tidak ada numpang, one by one, percaya dengan kuasa Yesus. 4, ya ingatlah. 4, lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Lihat ya, dia tanya lagi. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah. Kenapa bersiap? Lihat saya ke depan dulu. Untuk masuk, lihat yang di rumah juga. Untuk masuk dalam perkara ilahi, semua dengar baik-baik. Siapkan hatimu. Makanya saya sering doakan orang, kalau mau gini ya, Tuhan ngomong, suruh engkau bersiap, artinya gini, kalau kau pengen terima mujizat besar, belajar hidup kudus yang gak berkenan, buangan, makanya siapkan hatimu. Setuju angkat tangan. Kalau Anda ngomong, Pak kenapa gak jadi? Jangan-jangan hatimu masih busuk. Saya pernah doakan tambang. Saya bilang tambang gini, ini tambang, bukan tambangnya Pak Danda, bukan, beda. Ini tambang, Tuhan akan kirimkan pembeli. Berapa kali saya ngomong ada perusahaan dari WK dan macam-macam, yang sebenarnya sudah nawar. Saya udah bilang jangan buat dosa. Pulang dari didoakan ke hotel, minum-minum bir. Saya bilang gagal kon. Turuti kesenangan Tuhan, jangan maumu dulu. Makanya banyak Tuhan maaf saudara. Dia tahu Tuhan ngomong aku akan blessing kamu. Tapi engkau buat dosa umpamanya. Makanya berkatnya tertunda. Anda ngomong, kenapa Tuhan? Sadaro saudara, ini Tuhan menyatakan. Setuju angkat tangan. Tanya Tuhan, lainnya ngomong, kita aja kurang, bersiaplah. Tuhan ngomong, maju dan bersiaplah. Siapkan hatimu, rohmu. Ada amin. Mungkin juga nonton ini, saya dikirimi, saya nggak kasih Anda gambarnya saudara. Tapi ada foto yang diberikan sama saya itu, cantik orangnya. Wah, ini Pak datang ke persekutuan yang saya juga pimpin berapa kali ditumpang tangan. Cantik orangnya. Ternyata pria. Keren sekali. Itu yang bahaya yang naksir itu. I love you. Hai, itu beda. Gua nggak saat tiruin tapi itu nyatanya. Jadi nyata cantik sudah orang Chinese. Wah, pria. Dari fotonya, waduh. Lalu dia bilang, dia kena penyakit. Saya langsung ngomong, HIV ya? Iya. Baru balik sama Tuhan dan mengakui. Dan itu pendoa yang saya minta tolong bantu itu keren. Saudara. Pasukan perang langsung tembak rohnya. Saya di syuting, kenapa kau pengen jadi wanita? Dia nggak mau dianggap ganteng, saudara. Dianggap cantik, seneng dia. Oh, kamu cantik ya? Hai, gitu. Haleluya. Hainya kok nggak haleluya pokoknya. Dan pada waktu itu langsung dia potong rambut jadi pria. Saya bilang gak lama mau dipanggil Tuhan dia, selamatkan dia. Makanya dengar, kadang-kadang detik terakhir itu orang baru nyadar hidupmu seperti apa. Ini waktunya kita masih bisa dandani, tanya oh Tuhan, kamu itu mau kemana, berangkat seperti apa, pelayananmu seperti apa, nyanyi lagu apa, seperti itu bahkan. Halo? Ada amin. Bisnis ini bagaimana? Jangan ngomong, wah ini bisa bayar utang. Belum tentu dengan itu engkau bayar utang. Nangkep ya?
Dengar khotbah saya makanya dengar baik-baik. Harus iman naik. Ya ada orang ngasihkan saya itu sertifikat rumah, saudara. Dia bilang, Pak Yer, saya udah lama doakan tidak laku-laku, Pak. Belum ada pembeli, lihat pun nggak ada, nelpon pun nggak ada. Ini Pak tolong doakan di altar call antri itu. Saya bilang dia, rumahmu kurang mahal. Loh coba, ayo, ini pasti anak Tuhan suka semua, mahal, duitan suka. Dia jual agak masih 1 sekian lah, waktu itu nggak salah. Dia kasih map, sertifikat ya, sertifikat. Gak ada yang lihat, telepon pun gak ada Pak. Tuhan ngomong saudara, rumahnya kurang mahal. Loh, saya bilang haleluya Tuhan. Saya bilang rumahmu kurang mahal. Dia bilang, Pak, saya ini rumah segini aja gak ada yang lihat Pak. Kok saya naikkan angkanya, mana orang mau Pak, malah gak ada yang mau. Saya bilang, terserah kamu. Wong sing untung kamu bukan gua kok. Iya toh, dipikir kita juga ngikut nyiak ya, tak ajar enggak, saudara. Mungkin yang pelayanan harus tulus, jangan ngarepin duit orang, jangan. Jangan. Saya ngomong, terserah kamu. Orang kan dengar suara saya. Terserah kamu, mau naikkan enggak, tapi kurang naik. Berapa Pak saya naikkan? 300 juta. Wah keren, bukan 3 juta naikannya, 300 juta. Amin. Ya, yang tahu dia untung kan, dicoba. Laku. Gak usah, enggak, ya gak usah tepuk tangan, belajar mikir semua nih. Yang di rumah mikir nih, saya lihat tuh muka-mukanya tuh. Kok bisa Pak? Tanya Tuhan. Jangan Anda berpikir, oh berarti punya saya kurang mahal. Belum tentu sama, mungkin kamu ketinggian kali. Nanti katakan amin. Jangan Anda dengar tuh langsung gini, pasti naikkan, belum tentu. Makanya anak Tuhan tuh belajar meniru, contoh ya, saya ngomong suara, kenapa saya pernah ngomong begini. Kegerakan rohani bukan karena seminar, bukan. Tapi kegerakan rohani terjadi waktu Roh Kudus ngomong apa. Anda boleh datang seminar, tapi belum tentu semua kamu tiru, belum tentu. Dan tidak berkembang pelayananmu. Harus dengan Roh Kudus mau apa, baru terjadi revival. Tepuk tangan bagi Yesus semua. Ngerti katakan amin. Anda ngomong, Pak saya mau buka bisnis ini dong Pak. Ini yang lagi dicari orang, belum tentu itu laku malah, sepi. Malah Tuhan ngomong, mungkin jual rombengan, mungkin. Tuhan ngomong, maju, bisa laku. 300 juta loh. Saya tahu dari mana. Dia datang waktu bulan ke depan, dia bawa koran. Korannya itu dibungkus, itu isi duit. Nah itu berkat saya dikasih dia. Pak Yer, terima kasih. Wah, saya bilang apa ini? Ini Pak. Ya, zaman dulu bagi saya sangat besar, 10 juta, sangat besar. Sekarang pun ya gede saudara, wong hidup dengan iman. Pak Yer tanda terima kasih. Kenapa? Rumah itu saya naikkan 300 juta Pak. Langsung ada pembeli. Coba. Makanya sama Tuhan itu jangan ngatur seperti tadi orang di saya. Jangan kamu mengandalkan pejantan. Tanpa pejantan pun bisa nelor sendiri. Setuju? Bapak istri saya lagi nelor Pak. Ya beda. Ya lihat. Bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia. Karena omongan orang dan pendapat orang menggoyahkan hatimu. Ngerti angkat tangan dulu. Orang ngomong, kita di sini aja ketakutan, kita di sini aja kekurangan. Kamu mau buka apa? Tuhan ngomong, kalau Tuhan ngomong bergerak, bergerak. Makanya jangan tanya pendapat orang, tanya oh Tuhan. Itu angkat tangan. Ada orang ngomong, kamu kesana mati kamu. Kalau Tuhan mau berangkatlah, mati pun masuk surga, berangkat. Maka Tuhan jawab dia, firman-Nya bersiaplah, bergerak. Jadi siap-siap roh. Nah satu firman lagi saya tambahkan, lemarem. Buka perjanjian baru. Saya ini enggak hafal Alkitab, makanya tak batasi. Tuhan ngomong apa, saya cari. Yudas. Pasal pertama, Yudas cuma satu ayat, satu pasal maaf. Yudas pasal pertama, ayat yang ke-20. Semua catat ya. Ya, saya tunggu semua bisa bakat supaya terima rema. Masing-masing harus pulang dengan permata dari surga. Sudah dapat katakan amin semua? Yang di rumah angkat tangan sudah dapat? Amin ya. Lihat ya, baca dengan roh. Anda baca boleh dengan pengertian tapi minta kedalaman dari Tuhan. Akan tetapi kamu, saudaraku yang kekasih. Cuma baca ayat 1, 2, 3. Bangunlah dirimu sendiri. Terus pelan-pelan. Dan apa? Nah ini. Praying terjemahnya. Berdoa in the guidance of Holy Spirit. Baca ke depan. Anda berdoa harus dipimpin Roh Kudus.
Ngerti, angkat tangan. Akan tetapi kamu, saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri, bangun dirimu sendiri di atas dasar apa? Iman. Yang paling apa? Makanya kalau iman itu motivasi harus kudus. Kalau enggak kudus enggak bisa. Setuju, angkat tangan. Kenapa? Tuhan lihat. Dan berdoalah dalam apa? Berdoa dalam pimpinan. Terjemahan aslinya guiding with Holy Spirit. Dipimpin dengan arahan Roh Kudus. Jadi jangan langsung masuk, wah ya Tuhan begini-begini. Tuhan ngomong apa? Aku kesel Tuhan, tetanggaku cerewet. Bungkam dia Tuhan, kirim ular mungkin. Tuhan ngomong, ular sama kamu. Karena Tuhan tuh kalau udah ngerti firman ngutuknya lebih canggih. Turunkan petir. Bakar rumahnya. Keren. Elia dipakai. Dasar imanmu paling apa? Suci. Saya pernah khotbah di satu gereja besar. Masuk itu Papa enggak lupa. Dulu. Saya khotbah soal api Tuhan. Dengar ya. Pada waktu pengurapan. Waktu semua pendoa-pendoa juga angkat tangan. Hitungan ketiga. Saya bilang 1, 2, 3. Saya bilang. Sama api Tuhan turun. Saya kasih tahu apa yang terjadi. Saya tutup mata waktu ngomong api Tuhan turun. Orang-orang panik. Saya tahu apa? Sebelah itu terbakar betul. Api betul. Ya orang panik saudara. Saya masih ingat tuh pendoa-pendoa meskipun pendoa ya. Lari masing-masing bawa tasnya duluan. Keren sekali. Di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Langsung. Wah gak lupa soal pedang roh. Soal apa lupa. Langsung cepet-cepet turun. Api betul. Saya baru melek. Wah. Nah dengar baik-baik. Sebagai hamba Tuhan yang baik. Meskipun kebakar tetaplah berdiri di panggung. Jangan ikut kabur saudara. Malu-maluin. Jadi dengan kata lain. Kebakar mah kebakar. Siap, persiapkan hati kok. Ada amin. Kebakar benar. Lah itu gembala keren. Ambil penyemprot, ada apa namanya. Pemadam kebakarannya tabung kecil. Semprot. Ternyata yang terbakar itu sama Tuhan dikasih tanda. Gedung itu mau diperlebar. Yang mau dihancurkan yang terbakar itu. Bisa enggak Pak saya berdoa buat tetangga gua kebakar? Cobaan mungkin rumahmu yang kebakar. Karena hati dasarmu tidak suci. Berdoa bagi bisnis, Tuhan bangkrutkan dia. Yang bangkrut kamu. Kenapa? Tuhan ngerti. Setuju angkat tangan. Ya, saya baca lagi. Akan tetapi kamu, saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling apa? Suci. Jadi kalau imanmu enggak suci, enggak arahnya ke Yesus, tetap apapun yang kamu bangun gagal itu, is a failed. Dan yang paling keren. Dan berdoalah dalam apa? Roh Kudus. Jadi imanmu suci, berdoa dalam pimpinan Roh Kudus, bukan maumu sendiri. Gitu angkat tangan. Alkitab mencatat apa yang tidak kamu pernah dengar, apa yang tidak pernah kamu pikir, apa terus itu yang tidak kamu timbul dalam hati, itu yang apa? Yang sediakan. Semuanya ke depan. Betul apa tidak? Dan kita kadang-kadang berdoa dengan apa? Apa yang kamu lihat. Ya bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa kok. Wah apal dia, ini yang cukup jadi pendeta sebenarnya David bagus ini. Saya nggak hafal Alkitab saudara. Nah betul, cer, otaknya encer, nah, ini mumpet, bampet. Tetapi sudah ada tertulis apa yang tidak pernah, baca sama-sama lah, 1, 2, 3. Yang di rumah juga, 1, 2, 3. Tetapi oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, timbul dalam hati manusia. Doamu kan karena melihat apa yang kelihatan. Tuhan kayak begini. Pray with the guidance of Holy Spirit. Tuhan buat seperti ini Tuhan. Bedanya makanya tulis ya. Mengimani sama beriman itu beda. Kemarin saya ngomong di Surabaya. Mengimani itu Anda maumu sendiri kadang-kadang lebih besar. Kadang-kadang begitu. Banyak orang yang ngotot, resiko kamu tanggung sendiri. Sama Tuhan dijawab, tapi resiko tanggung sendiri. Tapi kalau beriman, perhatikan saya baik-baik. Engkau hanya Tuhan, aku hanya percaya saja, enggak tahu bagaimana. Just only believe. Jadi, tepuk tangan bagi Yesus. Ngerti katakan amin. Nah itu bedanya mengimani dan beriman. Dan Alkitab mencatat tidak ada mengimani. Beriman.
You must be understand. Wah. Jadi lihat ya, kamu Tuhan, aku pengen Tuhan Yesus kulitku mulus seperti dia. Oh, enggak usah. Karena bagi Tuhan bisa memberkati kamu dengan cara apapun. Ada yang ngomong, Tuhan dengan cantik saya banyak lihat orang. No, yang cantik itu roh. Berarti katakan amin. Ganteng seperti itu Tuhan, hidungnya mancung karena banyak operasi plastik, sebenarnya enggak usah saudara. Saya sering ngomong, saya ngomong jujur, pernah saya khotbah. Tuhan ngomong gini, hampir sebagian besar yang datang anakku, semua operasi plastik. Saya bilang matang. Operasi plastik apa? Oh, dipermak. Tapi Tuhan ngomong tuh tajam, saudara. Dipermak muka dan sebagainya. Wah, saya bilang, terus Tuhan tegur mereka. Hargai diri sendiri, ciptaan Tuhan. Setuju angkat tangan. Tapi kalau udah dioperasi, masuk operasi cabut lagi. Tuhan enggak, artinya menghargai setelah itu. Mau hasilnya bagus apa jelek. Yang hidungnya pesek jadi mancung. Yang bibirnya tebal jadi apa? Pokoknya itulah. Tapi dengar baik-baik. Lihat saya teman. Tanya Tuhan, boleh apa tidak? Setuju angkat tangan. Kalau lihat, siapa yang pengen dengar suara Tuhan angkat tangan? Angkat tangan tinggi, pengen dengar suara Tuhan. Ini rumah roti udah lama-lama saya. Mesti tanya ini angkat tangan terus, tapi harus lakukan. Dengar baik-baik. Kalau engkau ngomong, Pak saya enggak peka dengar suara Tuhan. Dengar baik-baik. Satu hal yang paling simpel, yang di rumah dengar. Kalau engkau lagi doa, kamu tanya sesuatu sama Tuhan, meskipun hatimu senang, tapi kalau enggak damai di dalam, jangan coba-coba lakukan. Kamu ngotot, Tuhan aku mau, sama Tuhan tetap dihalangi. Tapi kalau kamu terus ngotot sama Tuhan diizinkan, tapi resiko kamu tanggung. Itu terjadi banyak untuk orang menikah sebetulnya. Hampir semua. Karena waktu itu maju, bilang, Pak Yer, saya udah cinta sama dia. Orangnya kan ganteng Pak, dari Tuhan enggak? Wah repot yang ditanya itu, orang altar call. Saya bilang, mau tanya saya? Ya, Tuhan ngomong bukan ini pasangan. Itu langsung sudah gandengannya dilepas. Saya bilang, waduh Tuhan gak enak. Gak enak, serius gak enak. Anda jangan pikir ngomong suara Tuhan itu enak loh, enggak. Salah tanggungan sama Tuhan. Bener sama orang bisa, oh iya tajam ngono tok. Nek salah dimaki-maki, keren. Saya bilang, bukan dari Tuhan. Langsung gandengan dilepas. Dan yang hebat lakinya, tinggi besar. Ngomong gini, sebetulnya iya loh Pak. Saya itu sebenarnya tidak doa. Lah, orang cewek lihat gini saudara. Lah enggak dari dulu ngomong. Dinikmati dulu, itu kurang ajar pria gitu. Maka aku bilang, kenapa? Banyak yang begitu enggak tanya Tuhan. Kenapa? Nafsu yang jalan. Lalu saya ingat cincinnya dilepas depan saya. Cincin, karena mau menikah tuh. No, keren. Saya langsung bilang, jangan berantem di depan gua. Sana, tarik sendiri. Berantem sendiri. Yang di belakang juga gandeng pasangannya, saudara. Lihat yang di depan begitu, saya ingat itu. Dia langsung maju gini, enggak. Nah itu pikiran Anda. Enggak, dia ngomong gini, Pak kita mau menikah, tolong berkati. Gitu aja ngomongnya. Loh, Anda ketawa yang di rumah mungkin, kenapa? Dia tahu nih kok tanya, gak usah tanya. Nah, mending bagianmu adalah gak usah tanya, terimalah apa adanya. Jangan. Ada suara, iya apa enggak? Sama seperti kemarin orang tanya, Pak saya pindah Solo dari Tuhan apa enggak? Pebisnis ini. Tuhan ngomong sama saya, jangan pindah Solo, engkau diberkati di kota Surabaya. Dia ngomong, loh tapi saya udah pindah Solo ya Pak. Loh kamu pindah baru tanya itu loh, kamu mending gak usah tanya. Kenapa? Waktu dia pindah, perusahaannya bangkrut. Jadi kalau nggak bangkrut, nggak tanya, itu anak Tuhan tuh, ya apa enggak? Nah di rumah juga. Sama orang main saham, waktu yang lalu, bilang, jangan main saham, nggak boleh. Tapi saya baru untung, saya ingat angkanya, 8 juta. Saya bilang, tidak boleh. Dia tetap, tapi untung ya Pak, loh, ngapain kamu tanya? Setelah saya ngomong, bangkrut, habis semua itu, berapa slot. Karena saya dulu pemain saham juga, turun. Yang ngomong, andai kan saya, makanya suara Tuhan mencegah engkau dalam kesalahan-kesalahan yang besar. Tepuk tangan bagi Yesus. Lanjutkan jadi Yudas 1 ayat 20 ayat 21. Yudas 1, baca sama-sama yang datang juga. 1, 2, 3 yang keras. Terus. Nah lihat, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Sambil apa? Nantikan rahmat Tuhan. Makanya sekarang dengar baik, sebelum saya tutup ya.
Saya khotbah nggak usah panjang-panjang karena saya suka orang itu praktek daripada kakian khotbah. Saudara. Saya rasa rodok mumet kalau ngomong terus. Perhatikan baik-baik. Pelihara dirimu, ngerti nggak artinya? Tuhan ngomong sama pelihara dirimu. Artinya kamu harus jaga manusia, rohmu dan tubuhmu ini. Pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang apa? Jadi fokusnya cuma satu, cuma saya tutup. Hidup yang kekal. Tanya Tuhan. Jangan lihat cuan. Belum tentu. Kadang-kadang dari kecil jadi besar. Tahun latih engkau dalam kesusahan. Saya pernah sampaikan pesan Tuhan. Dalam keadaan tertindas, engkau akan belajar kesetiaan. Setuju angkat tangan. Jadi ngomong, Pak saya ingin setia sama Yesus. Sama Tuhan malah ditindas. Jebret. Lu kok gini Pak? Katanya mau setia. Mari bangkit berdiri semua. Firman terakhir tak tambahi. Roma pasal 8. Yang di rumah, Roma pasal 8. Kurapata soto kurapata kana. Ayat 26. Ya betul. Gak salah ya. Oh ya. Semua baca sama-sama. Roma 8 ayat 26. Yang keras yang di tempatnya juga. 1, 2, 3. Demikian juga roh. R-nya udah besar ya. Membantu kita dalam apa? Kelemahan. Lihat saya ke depan. Jadi kalau kamu doa Tuhan, aku ini gak ngerti. Roh Allah membantu engkau dalam kelemahan. Lalu lihat baik-baik. Sebab kita yang di rumah ngerti. Tidak tahu bagaimana seharusnya apa. Jadi sampai sekarang Anda doa ini kalau tanpa bantuan Tuhan, Anda gak ngerti apa yang kamu minta. Bagaimana seharusnya bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Jadi lihat saya ke depan, seperti tadi di Kehila, Daud ngomong, Tuhan aku akan pergi apa enggak? Lainnya ngomong, kita pun di sini lagi kekurangan, lagi terhimpit, ngapain kamu pergi? Dia tanya lagi, dalam keluhan ini, sesuatu yang kamu tidak ucapkan sama orang mungkin, karena malu. Maka jangan terlalu banyak cerita kalau nggak mau, ceritakan sama Tuhan. Keluhan ini yang roh Allah membuat kamu menerjemahkan doa. Setuju angkat tangan. Saya bilang ya, semua dengar di rumah. Kadang-kadang waktu engkau doa, kadang-kadang tidak digerakkan untuk berdoa, hanya nyembah. Kenapa? Ini keluhan sudah doa di sini. Sudah ngomong. Tuhan keluargaku hancur mungkin, hidup ekonomiku hancur, kami harus bayar berkat ini, utang ini kami. Keluhan-keluhan ini. Mungkin kau doa tambah pusing, lalu digerakkan roh Allah untuk hanya nyembah. Nah, keluhan ini yang naik di hadapan Tuhan, setuju angkat tangan. Nah ini saya ngomong, yang roh. Karena kadang-kadang kalau kata doa, otak jalan saudara. Tuhan, engkau tahu Tuhan. Besok pembayaran Tuhan. Mana doanya? Oh jalan, mending nyembah. Tetapi roh besar. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak apa. Jadi tanpa ngomong. Saya pernah khotbah itu. Masuk muka KR saudara. Lagi naik mimbar, maaf ya. Ini bukan keluhan, ini pelataran ini, pelataran. Saya kepingin makan durian, ngerti durian? Wah makan durian enak ini. Lalu saya tangking dalam nama Yesus pengganggu urapan. Saya khotbah dan lawatan Tuhan, altar khotbah orang pelepasan. Saya pulang karena saya ditampung di rumah orang. Dia bilang ini, Pak tadi itu total yang ketok ya sebelum Bapak khotbah itu. Waktu apa khotbah dia bilang ini, ada orang saya kok disuruh Tuhan kasih durian ke Pak Yeremia. Coba keluhan. Tapi keluhan pelataran ya, durian kok. Pak darah tinggi. Sikat, setan minggat. Jangan coba tapi harus gitu ya. Durian, hanya mikir durian. Doa malam lagi lebih keren. Saya suruh mimpin satu gereja, saya datang ada ibu-ibu duduk gini. Saya suruh Tuhan ngomong, sampaikan pesanku dia akan terima mobil baru. Wah keren saya bilang. Ibu, kamu akan terima mobil baru. Langsung, amin. Betulan terima mobil baru. Siapa yang mau gitu? Mungkin engkau akan kehilangan mobil baru, maybe. Uang rekening engkau bangga-banggakan. Tuhan angkat terangkat. Keren. Dengan keluhan. Mungkin Anda lagi mengeluh sesuatu yang tidak Anda katakan. No problem. Hanya nyembah, hanya doa sama Tuhan. Ada amin? Ada amin? Lanjut ayat 27. Saya mau tambahkan sedikit yang di rumah juga. Firman jadi daging ya. Dan Allah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Allah yang menyelidiki hati, nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu
bahwa ia sendiri sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Lihat ya, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau Anda doa, ya ibu-ibu juga doa, harus sesuai. Kok bisa malam ini? Minta kehendak Tuhan. Seperti Daud tadi. Tuhan, aku pergi apa enggak? Secara fisik kalau Anda lihat juga bukannya kehila saudara. Tapi juga di, aduh kok lupa firmannya. Itu semua orang tertawan, semua hancur saudara. Daud tanya, Tuhan akan aku pergi enggak? Sebenarnya enggak usah tanya, anak Tuhan, kejar enggak? Dia tanya, pergi enggak? Tak susul enggak? Tuhan ngomong berangkat. Lalu dia tanya kedua, akankah kami menang? Ini waktu penentuan, Tuhan mau datang kedua kali. Belajarlah masuk level yang lebih. Ada amin? Karena semua tanpa uang pun bisa selesai. Ada sesuatu yang tidak bisa kamu selesaikan dengan uangmu yang besar, tidak bisa. Kecuali Roh Allah yang pimpin kamu doa. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin? Just asking Holy Spirit, Tuhan tanya. Malam ini, coba praktek lah. Tuhan, aku ini kurang peka Tuhan. Tapi engkau bicara dalam hatiku. Kalau aku damai, beda damai dengan senang. Kalau engkau damai meskipun maaf ya, gagal di hadapan manusia, Anda ngomong, Tuhan ini caramu meskipun aku rugi, tapi karena daripadamu terima, itu damai. Tapi kalau senang, Anda terima duit, rekeningmu kosong cuma 50 ribu mungkin. Angkanya memalukan, tahu-tahu mendadak 500 juta, itu damai. Bukan damai, senang. Saya pernah ngajari orang-orang zaman itu, ya sampai sekarang dilakukan. Nginjak 12 kali. Saya suruh tulis permintaan mereka semua karena Tuhan perintahkan. Nanti nginjak, yang di rumah nanti boleh. Tulis di rumah. Tulis, gak usah banyak-banyak, gak usah. Saya ingin pergi ke bulan, saya ingin lihat pergi ke bintang-bintang, nginjak kaki di matahari, gak usah gitu. Yang real. Diinjak saudara. 12 kali. Tuhan ngomong, injak 12 kali, gak boleh kurang, gak boleh lebih. Anak Tuhan itu kadang-kadang kalau semangat lebih. Saudara. 12 kurang, 13, 14. Ketaatan mendatangkan blessing. Makanya tanya Tuhan. Nanti jadi banyak mujizat. Ada yang rumah dibangun sebenarnya bukan buat dia, buat adiknya sama papanya. Rumah gede, rumah megah, dikasihkan buat dia. Ada yang, maaf ya, mandul. Udah injak. Tulis. Jadi mujizat. Mungkin Anda menginjak rekeningmu, buku rekeningmu, angkanya mungkin memalukan Anda injak. Angka kok jengkelkan di dalam nama Yesus. Anda mungkin ketawa, tapi kalau Anda nggak ngerti Roh Kudus, gerak. Itu namanya rema. Tidak terjadi mujizat. Pak, saya pulang injak tengkuk mertua boleh nggak Pak? Mertua gua cerewet Pak, sekali aja Pak, nggak usah 12. Bukan, nggak boleh saya. Nginjak suami saya Pak, kok tidur nih. Pembohong suami 12 kali Pak. Dalam nama Yesus. Nanti katakan amin. Tanya Roh Kudus. Alami sama Tuhan. Khotbah saya cuma satu. Ngalami sendiri sama Tuhan. Bukan kata orang, tapi apa karena Yesus. Nanti katakan amin. Ya, jangan Anda pulang atau sebelah mobil bagus, mobil jemaat sendiri ada di sampingnya injak. Wah. Itu anak, ngapain kamu? 12 kali pindah mobil lu. Jangan di depan istri temanmu ada injak dalam nama Yesus. Pindah ke gua, jangan. Itu persinahan, lo cabul. Nanti katakan amin. Jadi dengan iman dasar yang suci. Ada amin? Ya itu aja. Mari semua tutup mata, angkat kedua tangan. Dan di rumah juga tutup Alkitabmu. Biarlah firman ini mengajarkan Anda utamakan Tuhan. Tanya Tuhan. Dalam kendala apapun utamakan Tuhan. Syukur tapaka nama sikira labara. Bahasa roh yang sudah punya karena bahasa roh. Yang belum katakan haleluya puji Tuhan. Tutup matamu. Belajar yang di rumah juga. Syukur rapatakana. Angkat kedua tanganmu yang di rumah, angkat kedua tanganmu. Tutup mata saudara sambil nyembah. Munculkan muka-mukanya langsung semua aja. Muka saya nggak usah saudara, muka jemaat aja. Sembah, angkat kedua tanganmu semua yang di rumah. Yang di tempat ini juga tanya Roh Kudus masalah yang Anda alami. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, Dia akan bicara sama engkau. Ini firman buat Anda malam ini. Terus yang di rumah juga doa. Hamba-hamba Tuhan, just asking Holy Spirit.
Urapatan. Yes Lord. Yes Lord. Jangan. I worship you. Tutup matamu. Jesus, I worship you. Urapan Tuhan kuat turun di tempat ini. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love you. Just say again, I worship you. I worship you. Jesus, I worship. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan, sembah. With all of my heart, with all of my soul, I love you. Yang tahu pujian ini sama-sama, I worship you. I worship. Yang di rumah, yang di luar negeri, Jesus, I worship. Iman dasar yang suci. With all of my heart and all of my soul. Tepuk tangan bagi Roh Kudus yang di rumah juga. Angkat kedua tanganmu, I worship. I worship you. Jesus, I worship you. Come on. Say, with all of my heart and all of my soul, I love you. Lagi, saya rasakan urapan kuat juga di rumah-rumahmu. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love you. Sing again, I worship you, Jesus, I worship. Di rumah-rumah lihat urapan Tuhan turun bagimu. Kuat, ambil. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love you. Worship lagi, sing again. I worship. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love you. Worship you. With all of my heart and all of my, with all of my heart, with all of my heart. Dengan jiwamu, with all of my heart, with all of and my soul, and all of my soul, I worship, I worship, I worship. Tepuk tangan bagi Yesus. Sembah, sekarang sembah. Angkat dua tanganmu, tutup mata semua. Urapan sangat kuat. Terus ambil. That anointing. Take it. In Jesus' name, take it. Yes Lord, in Jesus' name. Ya sembah. Urapata sotobar. Take it, that's anointing. Take it in Jesus' name. Urabana siane. Yang roh harus hidup. Percayai hal-hal besar. Yang di luar negeri juga open your hand.
and asking Holy Spirit. Asking Holy Spirit. In Jesus name. Yang pelayanan-pelayanan juga. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang nonton juga semua. Tanya Tuhan kembali. Arah pelayananmu. Arah hatimu. Minta ketajaman, minta kepekaan. Yang di tempat ini juga. Arah bisnismu. Keuntungan-keuntungan yang Anda akan terima atau Anda sedang imani. Dengar. Tanya Tuhan, tanya Tuhan. Urebeta syukurabataku. Yes, Lord. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart. Tutup mata semua. And all of my soul. I love you. I love to worship you. Sing again. I worship you. I want. Yes. Oh Lord. Lord Jesus. With all of my heart and all of my soul. I love you. Sing again. With your honor. I worship you. I